Ya, baik. Ini dia Underbone 150 Under 25. The moment that we have been waiting for. The class that we have been waiting whole day. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Ini dia supporting class yang sangat luar biasa menarik untuk kita tunggu. Underbone 150cc Under 25. Ada nama-nama seperti Fahmi Basam, Randy Oding, Hafid Pramaditya Nur Sandi, Aditya Fauzi, ada Robi Sakera, Aziziyat Nur Salam, Dimas Yuliat Moko, Aksal Ilham Safatullah, Muhammad Aldi Musfik Fuadi, Andris Wanto, M. Syirat Syauki, ada Silmi Elsinski, ada Rio Adrianto, Hafiz Faril Rasyadan, M. Jordan Badaru, Ilham Elsan Effendi, dan Suyit Rolis, Radeta Arya Kanafi, Ahmad Abian Javier, Riki Ibrahim, Fadli Rigani, Akbar Abu Abdallah, dan Argia Farel Ramadan. Kita sudah melihat beberapa nama yang mungkin mereka sudah turun dari kelas-kelas yang bahkan dari kelas yang pertama tadi. Dan kita akan melihat siapakah yang akan menjadi pemenang dari race penutup di hari yang pertama kita ini. Race penutup di race yang pertama semua kelas ini. Kita lihat. Jangan lupa untuk para teman-teman semua yang menyaksikan di fitur chat, kalian bisa menggunakan hashtag nomor pembalap. Misalnya kalian mendukung Fahmi Basam, hashtag 22 dan tekan enter, maka di situ akan ada polling berdasarkan rider yang kalian dukung. Dan itu adalah fitur yang tersedia di kolom komentar atau live chat. Dan ini dia Merdeka Challenge. Kalian bisa berkesempatan memenangkan official merchandise dari VR46. Caranya mudah saja. Kalian tinggal follow Instagram @Mandalika Racing Series, kalian subscribe YouTube Mandalika Racing Series, kalian upload foto atau video bebas dengan gaya merah putih khas kalian di feed Instagram. Kalau udah posting, jangan lupa tag Mandalika Racing Series di foto atau postingan kalian, dan gunakan hashtag MRS Merdeka di caption, hashtag MRSX Pertamina, dan hashtag Mandalika Racing Series. Jangan lupa Instagram kalian jangan dibikin private. Dan juga batas pengiriman itu besok tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan kita, karena pemenangnya akan diumumkan tanggal 18. Balik lagi ke jalannya balapan Underbone 150cc U25. The light is about to go out. Lampu merah akan keluar. Dan ini dia, kami persembahkan Underbone 150cc Under 25. The race is already started. Look at that. Fahmi Basam cepat sekali mendapatkan posisi pertama, langsung disalip oleh pembalap yang di sampingnya dia. Itu dia, baik sekali. Kita memasuki tikungan yang pertama. Fahmi Basam, Aditya Fauzi terlihat di sana, Hafid Pramaditya Nur Sandi, ada Robi Sakera, Aziziyat Nur Salam dengan motornya juga terlihat di sana. Dimas Juliat Moko yang mencoba untuk masuk di depan bersama dengan seorang pembalap-pembalap seperti Jordan Badaru juga terlihat di sana. Rio Ardianto cepat sekali memasuki tikungan yang selanjutnya. Fahmi Basam still on the lead. Aditya Fauzi bersamaan di sana, dan ini dia Jordan Badaru di posisi yang kelima. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang Jordan Badaru di sana. Apakah bisa memberikan yang terbaik? Apakah bisa mendapatkan posisi depan? Baik sekali, masih di sektor yang pertama. Dia sudah bisa berbicara di posisi depan. Tapi ini Underbone, oh sudah ada trouble satu tim di sana. Apakah, oh sayang sekali nampaknya di sini seorang Radeta Arya Kanafi mungkin, atau Ahmad Abian Javier yang mendapatkan problem. Ini harus black flag. Dia tidak bisa melanjutkan balapan. Ini akan membahayakan dari segi vision, penglihatan, dan juga tracknya. Ini sangat-sangat berbahaya. Mungkin akan ada tindakan dari Marshall ya. Dan dia terjatuh. Ya, benar sekali. Sudah terjatuh langsung dua pembalap. Baru saya sebutkan tadi, kalau sudah ada asap itu berarti sudah memang masalah yang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Mau di-push juga sudah tidak bisa, yang ada hanya membahayakan para pembalap. Mungkin tadi dia mencoba untuk tidak sadar pertama, dan mencoba untuk mengambil posisi aman untuk keluar dari track. Ya, ada yang melambaikan tangan. Ya, red flag. Bung. Itu artinya ada, bisa jadi ada oli
yang jatuh di aspal sehingga membuat treknya licin. Kalau dilanjutkan ini akan berbahaya. Baru lap pertama. Ya, sudah ada keputusan yang sangat tepat sekali, Bung, dilakukan oleh rekan-rekan Racing Committee tentunya untuk mengeluarkan bendera merah akibat adanya kendala di trek. Dan ya, ini terlihat, Bung, bagaimana motor ini tadi terjatuh. Jadi akibat oli yang berceceran, saya yakin itu, dan pembalap di belakangnya langsung tergelincir, Bung, karena licinnya trek, dan seluruh pembalap saat ini melaju pelan sembari menunggu jalannya restart yang dilakukan tentunya setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dan juga penanganan di sana. Saya akan menyapa sahabat-sahabat kami yang ada di kawasan Sulawesi yang saat ini tengah menyimak live kami. Selamat sore juga kawan-kawan kami yang ada di Tomohon. Iya, selamat sore. Kami Tengah menyaksikan dan saya juga menyapa sahabat-sahabat kami yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah hari ini. Nampaknya ada report yang luar biasa untuk menyaksikan jalannya balap dari Mandalika Racing Series ini. Kami ucapkan terima kasih atensi rekan-rekan semuanya yang sampai saat ini tetap tune in di channel kami, dan juga sesaat lagi kita akan dapat saksikan di kelas underbone masih dalam sesi penanganan tentunya trek, di mana tadi ada ceceran oli dan apa yang dilakukan oleh Fahmi Basam ini. Ya, benar sekali. Kita akan mengangkat tangannya. Ya, kita akan melihat prosedur start yang nanti akan diputuskan oleh race director. Kalau akan ada terjadi prosedur quick start, artinya mereka tidak akan kembali ke pit lane. Mereka hanya memang akan langsung di grid dan langsung start. Ya, kita melihat ini masih perlahan, mereka akan segera menuju ke nampaknya akan kembali ke pit lane. Kembali ke pit ini. Dan saya sapa terlebih dahulu kawan-kawan kami yang ada di Banjarmasin, kawan-kawan kami yang ada di Tanjung Tabalong yang saat ini tengah menyaksikan jalannya balapan. Kami juga menyapa sahabat-sahabat kami yang ada di Manokwari di Papua, kawan-kawan kami di Merauke, kawan-kawan kami yang ada di Timika. Apa kabar kawan-kawan kami yang ada di Maluku, serta tidak ketinggalan sahabat-sahabat kami yang ada di wilayah Kalimantan Selatan yang lain, ya, sahabat-sahabat kami yang saat ini tengah menyimak live report dari Mandalika. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Anda untuk menyaksikan jalannya balapan. Dan terlihat seperti Randy Oding serta pembalap-pembalap lainnya kali ini tengah kembali untuk persiapan menunggu keputusan yang akan diambil. Dan ada Jordan Badaru 257 serta para pembalap dan kru tengah berkomunikasi di sana untuk kelanjutan jalannya balap. Dan ada 65 Rio Andrianto yang juga terlihat baru saja di layar Anda sore hari ini. Selamat sore untuk teman-teman kami yang saat ini ada di DKI Jakarta, sahabat-sahabat kami yang ada di Bandung, sahabat-sahabat kami yang ada di kota-kota seputaran Jawa Barat yang tengah menyimak live report kami. Saya juga menyapa sahabat-sahabat kami di kota Semarang, sahabat-sahabat kami yang ada di wilayah Yogyakarta, sahabat kami yang di Surabaya, Pamekasan, teman-teman kami yang ada di Madura, selamat bergabung. Dan inilah situasi terkini di kawasan pit 0, tengah dilakukan pendinginan tentunya untuk seluruh motor para pembalap. Dan tadi terlihat ada dari Racing Committee Bapak Edi Horizon yang ada di sana akan segera mengambil keputusan setelah penanganan trek dilakukan. Ada Aksal Ilham Safatullah, Muhammad Aldi Musfik Wadi, kemudian ada Suyit Rolis, Muhammad Silmi Halsinski, VMK Restek Kawahara, Police Enjoy yang saat ini juga diturunkan. Dan
minus siapakah nanti Bung Rio untuk yang mengalami technical problem tadi, ada mechanical problem yang terjadi, siapa yang tidak terlihat ini tentu akan segera kita saksikan. Ada Akbar Abud Afdallah nampaknya juga ada di sini Bung, Akbar Abud Fadli Rigani, ada Riki Ibrahim 127 juga nampak ada di ini ada Jordan Badaru, Fahmi Basam masih terlihat dalam kesibukan di sana. Ya, Rio dan juga para pemirsa, Sobat Mandalika, sore hari ini kembali kita melihat para pembalap mengaspal kembali Bung, setelah tadi ada red flag dan mereka diberikan kesempatan untuk masuk ke track kembali. Artinya sesaat lagi kita akan segera balapan di kelas underbone 150 cc dan usia mereka merupakan usia muda di bawah 25 tahun yang akan segera diberangkatkan dalam pertarungan race pertama. Dan kita akan merasakan bagaimana keseruan yang akan terjadi. Ada Hafid Fahril Rasyadan, ada Aan Riswanto, Sirat Syauki 77 yang saat ini terlihat di layar Anda. Sirat Syauki merupakan salah satu pembalap dari GG Galak-Galak yang dipersiapkan untuk bertarung di Mandalika International Circuit dalam gelaran Pertamina Mandalika Racing Series ini. Kita lihat sosok-sosok pembalap-pembalap andalan yang tentunya akan meramaikan jalannya kelas underbone 150. Iya, ini dia. Kita tadi memang harus sedikit menghela nafas dulu ya. Santai dulu. Memang udah lagi panas-panasnya, lagi di puncak-puncaknya. Harus red flag. Tidak apa-apa. Ini merupakan part of the race, bagian dari race. Semua itu bisa terjadi dan ya terlihat. Itu tepat di mana dia hampir 1 detik atau 2 detik sebelum dia crash ya. Iya. Tampaknya di tikungan 13 itu tadi teman-teman. Jadi kalian semua itu kalian bisa lihat hasil dari kalian voting di YouTube. Itu bisa dilihat top supporternya ya. Fahmi Basam, Dimas Juliet Moko ya, dan juga ada Muhammad Murabil Fitoni kayaknya ini, dan Aditya Fauzi. Dan ya kalian bisa tetap untuk mendukung rider kalian di kolom komentar. Sampai tikungan 16 pun ada sedikit yang ini ya. Oke. Masih ada Bung di sana dan benar sekali. membutuhkan 8 lap yang akan ditempuh dan masih perlahan mereka menuju ke grid masing-masing. Ya, dan alhamdulillah Bung, puji syukur kepada Tuhan bahwa cuacanya hari ini bersahabat sekali di tidak ada hujan, tidak ada Mandalika ini, dan kita harapkan clear dan clean hingga acara race besok ya dapat dinikmati dengan nyaman oleh para pecinta olahraga balap motor yang ada di kawasan Lombok maupun yang berada di rumah. Dan kembali kita akan merasakan detak jantung yang berdegup lebih kencang sore hari ini dalam pertarungan yang luar biasa pada jalannya race di kelas underbone 150 dan akan segera dihadirkan untuk perjalanan hebat mereka sore hari ini. Dan terasa motor-motor para pembalap ini terdengar dengan begitu garangnya ya. Kalau kita rasakan motor-motor ini memiliki karakter yang begitu garang di atas lintasan dan nampaknya akan diberikan kesempatan untuk melaju di sore hari ini dalam sesi warm up lap ya. Satu putaran pemanasan saat ini diberikan kembali setelah kita ikuti penanganan adanya ceceran oli di lintasan. Dan sesaat lagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada akan menyaksikan para pembalap underbone 150 ini berlaga. Warm up lap 1 putaran, dan ini merupakan waktu yang sangat tepat bagi para pembalap-pembalap kita untuk beradaptasi kembali dengan karakter track setelah kita menyaksikan adanya benturan hebat tadi, asap mengepul, dan saya juga ketahui bersama ya, kita mengetahui bersama maksud kami adanya ceceran oli yang
membasahi trek, mau tidak mau harus sudah dikeringkan dan menghambat jalannya balapan, Bung. Dan saat ini para pembalap sudah mulai bergegas akan menuju ke grid position mereka masing-masing setelah melakukan warm up satu putaran untuk beradaptasi dengan karakter trek dan juga motor yang dipacu. Dan harapannya keseluruhan pembalap dapat ikut turun di sini, Bung. Dari entry yang kita terima 23 pembalap. Ahmad Abian Jafir ada, Radeta Kanafi ada, kayaknya semuanya ada. Ya, dan kita akan lihat 23 pembalap ini akan turun di race yang tentunya dilakukan penundaan tadi di restart ya, akan dilakukan. Dan siapakah jagoan Anda? Saya ajak Anda yang berada di rumah untuk mulai memprediksi ya. Berikan prediksi kalian, ini mumpung menjadi penutup dari race keseluruhan rangkaian acara kita di hari pertama ini ya. Dan saya yakin teman-teman yang ada di Aceh punya pandangan yang sama. Baik, benar sekali. Yakni Sirat Sauki, GG Galak-Galak, ya, ada sekali. Silmi Helsinski yang dipersiapkan. Kemudian teman-teman kami yang ngefan betul dengan Ricky Ibrahim juga nampaknya memberikan dukungan pada Ricky Ibrahim. Dan sahabat-sahabat saya yang ada di Kalimantan Timur, ada andalan Anda Suyit Rolis yang juga turun. Dan saya akan tanya jujur saja, sahabat saya Rio Rek, Anda menjagokan siapa nih? Waduh, ini pertanyaan yang sulit dijawab karena mengingat ini adalah kelas underbone 150. Tapi kalau kita berdasarkan konsistensi dan juga catatan-catatan prestasi dan juga podium yang dari ronde yang pertama, mungkin saya tidak akan menyebutkan satu nama, tapi ada dua nama. Nah, ini bisa jadi antara Fahmi Basam yang pertama, dan nama yang kedua mungkin saya akan lebih ke Aditya Fauzi. Kalau saya punya Fadli Rigani, Bung. Itu dia. Kita akan saksikan bersama. Go, lepas landas, silakan Bung Rio. Ini dia, the race is already started. Underbone 150, under 25. Race yang pertama sebagai penutup rangkaian acara kita. Penutupan yang paling ditunggu-tunggu. Race yang paling dinanti-nantikan. The moment that we have been waiting for. Aditya Fauzi langsung melesat di posisi pertama. Robi Sakera menyusul di posisi ketiga. Di posisi yang kedua kita punya seorang Hafid Pramaditya Nur Sandi. Apakah bisa terjadi battle di sini? Randy turun sedikit beberapa posisi ke belakang. Kita akan melihat Dumas Juliet Moko mencoba untuk naik bersama dengan Fahmi Basam di sana, terlihat juga bersama dengan rekan timnya di sana. Kita lihat apakah pembalap-pembalap seperti Andri Swanto atau Radeta Arya Kanafi atau MC Rad Syauki dari Aceh yang akan naik ke depan. Kita tidak tahu, kita masih menunggu. Apakah akan ada kejutan demi kejutan yang akan dilakukan di sini? Apakah akan ada sebuah terobosan yang dilakukan? Masih di sana terlihat seorang Aziz Ziad Nur Salam yang memberikan yang terbaik. Aziz Ziad down the inside of it, taking 3 riders. Masih belum bisa. Robi Sakira hold the position. Robi Sakira masih berada di posisi pertama. Can he hold it right away? Murobil Vitoni take the lead. Tepat di depan seorang Aziz Ziad dan juga Hafid Pramaditya Nur Sandi, Bung Oren. Iya, kalau kita perhatikan lap tampaknya juga diturunkan, Bung, karena sudah beberapa putaran dilakukan. Ada 7, kemudian juga ada warm up lap kembali. Mau tidak mau hanya menyisakan 6 lap putaran yang harus diselesaikan. Dan kita melihat pembalap-pembalap yang turun saat ini memiliki karakter yang begitu hebat. Ada pembalap Aziz Ziad yang nampaknya ikut dikepung ini, dihabisi di daerah tikungan. Dan akankah Aziz Ziad mampu untuk terus merangsek? Ada kesalahan dari Aziz Ziad ya, Bung. Dan nampaknya pembalap ini harus sedikit mundur keberadaannya pada urutan yang kelima kalau tidak salah dari pantuan kami. Inilah dia pertarungan yang ditunjukkan oleh beberapa pembalap seperti Randy Oding, Muhammad Murobil Vitoni, Fahmi Basam, Aditya Fauzi, Aziz Ziad, dan juga Dimas Juliet Moko. Rio Andrianto tampaknya berada di urutan-urutan terbaik. Dan di sini GG Galak-Galak, apa yang akan dilakukan? Apakah manuver yang dilakukan oleh Sirat Sauki akan membuahkan hasil? Aditya Fauzi 177 dana. Kita lihat Jordan Badaru di antara para pembalap yang tengah bertarung, dan dia berada di sektor tengah, di lini bagian tengah. Dan kini kembali kita akan lihat Fahmi Basam, salah
salah satu yang dinanti-nantikan 22 Fahmi Basam untuk menguasai pertarungan. Namun ada kekuatan 177. Aditya Fauzi bersama dengan pembalap yang lainnya, yaitu seorang Habib Permaditya Nursandi mencoba untuk masuk ke depan. Akan menjadi sebuah battle di sini. Rio Hardianto mencoba untuk menyusul bersama dengan Dimas Juliat Moko. Lihat betapa kencang-kencangnya Timo Wasaka kali ini. Down di inside. Apakah bisa Dimas? Tapi ditutup jalurnya. Baik sekali. Pembalap-pembalap yang bertarung di lini depan. Kita lihat siapakah yang akan bisa memenangkan race ini. Masih berada di depan. Apakah itu Randy Oding? Kita lihat apakah Randy Oding bisa memenangkan race kali ini. 129 sudah terlihat di depan tadi. Ya, di lap awal ini sangat dinamis sekali, Bung. Pergeseran-pergeseran yang terjadi, kemudian jual beli tekanan, manuver yang dilakukan, nampaknya masih terlihat jelas mereka belum ada yang bisa dipastikan tetap bertahan. Karena pasukan dari Sirat Sauki, GG Galak-Galak juga masih ada di bagian-bagian yang kurang aman. Walau tekanan terus terjadi, nampaknya Akbar Abud Abdallah dari deretan belakang coba menghitung. Ia mulai melakukan perhitungan yang sangat tepat dan sangat akurasi yang dilakukan, nampaknya tepat sasaran. Di sini ada Ricky Ibrahim 127 berada pada deretan terbaik. Sebuah progres yang amat bagus dilakukan oleh Ricky Ibrahim. Mencoba untuk masuk ke depan Aldi Musfik. Apakah di sini dia bisa mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan yang pasti? Masih ada Aditya Fauzi yang membayangi depan. Dimas Juliat Moko. Ini dia sudah mulai masuk. Oh, Rio Hardianto nampaknya. Ya. Wow, Rio nampaknya ada di depan. Memang mereka berdua di sini terlihat dengan Timo Wasaka, livery-nya lumayan mirip, hanya membedakan helm saja. Iya, betul. Ya, mencoba untuk dive dari dalam. Oh, Azizia juga masih sangat cepat sekali. Azizia Nursalam dan Aryan lagi dari luar. Randy Oding nampaknya cepat sekali mencoba untuk manuvernya. Baik sekali posisi pertama. Apakah dia bisa mempertahankan posisi kali ini? Towards the 10-10. Dan kita lihat Wasaka dua tim. Aditya Fauzi masuk juga dengan rekannya di sini. JPNW on the line dari sisi dalam. Baik sekali. Ada yang lebar. Nampaknya Jordan Badaru yang akan keluar di sana. Ya, Jordan Badaru salah dalam melakukan pengambilan line. Ia hampir saja keluar dari lintasan dan ia mencoba untuk kembali bergabung dengan pembalap-pembalap lainnya. Sementara Aditya Fauzi dan juga ada Ricky Ibrahim Aziz Zihad, mereka berada pada daerah yang cukup berbahaya. Dimas Juliat Moko ada di antara mereka. Para petarung-petarung yang begitu dahsyat. Coba ditunjukkan siapakah yang akan menguasai lap dengan baik. Dia bisa mendapatkan seorang Ricky Bokir di sini. Oh, Ricky mulai turun di belakang. Oh, sedikit wobbly. Ya. Berbahaya. sekali. Hati-hati Hafid. Di tikungan 17 sekarang. Mencoba untuk closing the line. Posisi ketiga Aditya Fauzi. Masuk di posisi pertama. Ini dia. Akan menjadi seorang yang crossing the line pertama lewat garis finish. Siapakah dia? Apalagi kalau bukan Randy Oding. Aziz terjatuh. Aziz Ziyad crash. Randy Oding memimpin jalannya balapan. Ahmad Abian Javier yang mengejar di bagian belakang. Ini dia Aditya Fauzi. He's taken the lead dan Fahmi Basam terlihat di bagian tengah, Bung Orin. Iya, keberanian Aditya Fauzi pada sore hari ini nampaknya tidak surut nyalinya untuk memacu laju motornya dengan kecepatan tinggi. Apalagi kalau kita perhatikan rival-rival dari Aditya Fauzi merupakan sosok-sosok muda, Bung. Dan kalau diperhatikan dari data, nampaknya Aditya Fauzi adalah pembalap paling senior di grupnya. Dan kita akan perhatikan sebuah progres yang bagus. Wow, cepat sekali. Fahmi Basam nampaknya melesat cepat di tengah-tengah rombongan. Dia mencoba menyisir apa yang akan dilakukan dari daerah sisi sebelah kiri. Fahmi Basam. Ini dia Fahmi Basam. Ditutup langsung oleh Aditya Fauzi dan juga Randy Oding. Randy Oding bermain lumayan agresif di depan. Momen seperti ini yang saya sempat lihat di ronde yang sebelumnya, yaitu Dexa Almar Alvarezal. Dia bermain seperti ini dan akhirnya dia harus gagal di lap-lap yang terakhir. Semoga hal yang sama tidak akan terjadi kepada Randy Oding. Randy Oding bermain agresif. Randy Oding bermain tanpa memikirkan terlebih banyak mengenai bannya dia. Dia tidak takut dengan resiko-resiko karena ini merupakan penutup dari race yang pertama. Dia sudah melalui red flag. Dia sudah tidak sabar untuk bertarung di depan. Kali ini kita punya 3 pembalap di
di depan, yaitu Fahmi Basam dan Aditya Fauzi mencoba fighting dengan pembalap-pembalap lainnya. Nampaknya Aldi Musfikswadi juga sudah naik di depan bersama dengan seorang Andri Swanto 83 yang akan fight, yang akan memberikan yang terbaik. Pembalap yang tidak kalah hebatnya dengan pembalap-pembalap yang memimpin di depan. Ini dia 83 Andri Swanto terlihat di kamera. Masuk saja dia di sana. Andri Swanto, Ahmad Abian Javier, itu dia pembalap hebat yang bertarung di depan. Ini masih belum bisa terprediksi, Bung Orin. Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan race ini, tapi sekarang nampaknya sudah ada MC Rad Syauqi yang berada di depan. Dan ini adalah sebuah tayangan yang cukup menarik dan begitu menggambarkan apa yang dilakukan oleh Siraj Syauqi. Mulai terbaca jelas ia akan berusaha untuk memimpin jalannya perlombaan. Sisa tinggal 2 lap lagi, tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya Siraj Syauqi. Namun sayang, laju Siraj Syauqi mulai mendapatkan ancaman. Siraj Syauqi mulai sedikit terdesak. Ia mencari line lebih aman, namun begitu deras pressure yang dilakukan. Bahkan para pembalap tepat di sisi kanan dan sisi kiri pembalap ini mencoba mengepung laju Siraj Syauqi. Siraj Syauqi ingin lepas bebas, namun lagi dan lagi ada Randy Oding, Intan Kairo yang berada di sana. Selamat petang kawan-kawan kami yang ada di kawasan timur Indonesia, kawan-kawan kami yang ada di Papua, menyaksikan bagaimana pembalap Intan Kairo ini berbicara dengan kekuatan yang begitu bagus. Ia akan berusaha untuk menjadi sang pemimpin. Dan Aditya Fauzi, sedikit lagi Aditya Fauzi, permainan yang dilakukan oleh pembalap asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini akan membuahkan hasil. Benar sekali, Aldias Aksal Ismaya sudah masuk di top 3 kali ini, sudah berada di 3 besar, membayang-bayangi pembalap yang ada di depannya dia, dengan motor yang sedikit berbeda liverynya, tapi dia mencoba untuk push dan push lagi. Ini dia posisi pertama Aditya Fauzi, apakah dia bisa mempertahankan? Randy Oding turun keempat, MC Rad Syauqi side by side dengan Randy Oding memasuki tikungan yang terakhir. Di lap yang selanjutnya kita lihat, ini dia Aditya Fauzi memimpin race. Jalannya race ini ke beberapa lap yang terakhir, waktu tidak banyak, waktu tidak terlalu last lap, ya benar sekali, ini akan menjadi last lap untuk race kali ini. Ya, last lap, dan Aditya Fauzi akankah menjadi harapan besar bagi timnya untuk berbicara di garis finish dalam kelas underbone. Ia diburu oleh belasan pembalap. Ia mencoba merenggang. Ia kembali pada hati-hati, Fadli Rigani sudah masuk di sana. Oh, ini dia Wasaka Boy sudah masuk di posisi yang pertama. Apakah ini seorang Dimas Yuliatmoko? Apakah dia yang bisa memenangkan race ini ataukah Rio? Nampaknya Rio Adrianto nomor 65 nampaknya akan memberikan yang terbaik di sini. Ada tekanan yang dibangun oleh para pembalap, dan ada pembalap yang mencoba membuka rute atau line yang berbeda. Manuver yang dilakukan Fahmi Basam berada di sana. Fahmi Basam, berbahaya. Fahmi Basam melebar, namun masih mendapatkan celah. He still have a space, he still have a room to go through the P4. Masih mendapatkan posisi keempat, di overtaking oleh Randy Oding. Hati-hati, Jordan Badaru memimpin. Oleh 2 pembalap di belakang. Nampaknya Ricky Bokir yang akan mengambil posisi pertama. Ricky, ini dia Ricky Bokir Ibrahim memasuki posisi pertama. Ada di sini. Sayang sekali Hafiz Farid Rasyadan tadi. Dan inilah lap terakhir yang akan diselesaikan. Akankah laju pertarungannya akan tetap utuh hingga bendera finish dilambaikan? Bung, kita lihat gerakan-gerakan yang mengular. Apa yang dilakukan? Dan ini dia the winner of the race, Jordan Badaru, memenangkan balapan disuruh oleh Aditya dan Fahmi Basam. Baik sekali. 2 prediksi saya berada di top 3 kali ini. Ya, Jordan Badaru akhirnya menuntaskan lap dengan sempurna. Pembalap asal Solo, Jawa Tengah berada pada posisi terbaik, disusul Aditya Fauzi Tasikmalaya, Fahmi Basam Sulawesi yang sore hari ini harus puas di urutan yang ketiga, Bung. What a race, what
Pacel, Jordan Badaru. Kalau kita mengulik sedikit beberapa lap ke belakang, Jordan Badaru sempat berada di posisi yang paling belakang. Memang kita berbicara tentang underbone. Underbone itu adalah race yang dogfight sampai di akhir. Tidak ada pembalap yang paling belakang yang akan tetap bertahan di paling belakang. Tapi Jordan Badaru membuktikan bahwa dia bisa mengeksekusinya di late akhir. Ini merupakan late drama, kontak yang coba di avoid dan coba dihindari oleh Fahmi Basam tadi luar biasa juga. Dia tiba-tiba masuk dari tengah langsung ke depan menghindari kontak. Kalau dia sampai kontak 3-4 pembalap bisa jatuh. Aditya Fauzi juga luar biasa sekali. Kalau kita melihat pembalap ini nampaknya tidak di awal-awal tidak berada pada deretan aman, Bung. Tapi tiba-tiba justru di lap terakhir ia menunjukkan kemampuannya. Ia tiba-tiba menancapkan gasnya pada tekanan tinggi dan akhirnya finish menjadi yang terbaik. Ini dia Jordan Badaru, you tried once, sudah mencoba pertama kali di ronde sebelumnya dan kali ini kamu layak mendapatkannya. Banyak selamat untuk Jordan Badaru, baik sekali eksekusinya, well executed. Dan Aditya Fauzi dan juga Fahmi Basam posisi kedua dan posisi ketiga. Baik sekali ketiga pembalap ini. Sebenarnya big props, big appreciation, apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pembalap. Jordan Badaru, Aditya Fauzi, Fahmi Basam, Ricky Bokir sempat fight beberapa kali, Randy Oding apalagi masuk beberapa kali, melesat di bagian depan, turun ke belakang, comeback lagi. Shiraz Shauki juga beberapa kali melakukan sebuah manuver, sebuah counter ke depan. Rio Ardianto bersama dengan Dimas Yuliatmoko juga dengan tim Wasaka mereka bergeser beberapa kali dari posisi depan ke belakang, balik lagi ke depan. Begitu juga dengan Argia Faril Ramadan yang tidak kalah serunya. Pembalap-pembalap ini luar biasa, harus patut diapresiasi. Para pemirsa yang menyaksikan, itu dia jalannya race perhelatan kita di hari yang pertama. Bagaimana? Luar biasa. Ini masih hari yang pertama. Ini masih awalnya. Puncak pada besok hari, tepat di hari kemerdekaannya kita. Sujud syukur alhamdulillah dari Jordan Badaru. Baik sekali. Betapa senangnya dia dan tim. Ekspektasi mulai diraih, ekspektasi mulai dipenuhi. Posisi yang pernah hilang, namun feeling tetap ada dan dia berada di posisi pertama. Buat baik sekali untuk Fahmi Basam di posisi ketiga dan Aditya Fauzi juga berada di sana. Shiraz Shauki pembalap Aceh berada di posisi ke-6, ada Randy Oding posisi ke-5, Ricky Ibrahim posisi ke-4, Rio Adrianto di posisi ke-7, 8 Fadli Rigani, Argia Farel posisi 9 dan Dimas Yuliatmoko posisi yang ke-10. Itu dia race kita di hari ini. Saya bahkan masih semangat, tapi race-nya sudah terlanjur selesai. What an amazing race. Sekali lagi Jordan Badaru, Aditya Fauzi dan Fahmi Basam kiranya untuk bergegas menuju ke podium penganugerahan pemenang sore hari ini.
pengundang Bapak Sandro dari Pirelli. Sekali lagi Bapak Sandro dari Pirelli kiranya untuk dapat hadir di tempat penganugerahan pemenang. Terima kasih. Datanglah mendekat, mari bersatu kita rayakan kemenangan sang juara di Mandalika. Sore hari ini akan segera kami hadirkan 3 terbaik di kelas underbone 150cc U25. Juara ketiga pembalap Yamaha LFN HP969 RCB Proliner NHK Navarro Racing Team Fahmi Bazam. Sementara peringkat kedua dari GPNW Racetech Racing Team Aditya Fauzi peringkat kedua. Dan peringkat utama kita dari Yamaha Yamalum ZR LFN HP969 MCRR BT34 The Strokes 55 Jordan Badaru. Tim manajer dari Jordan Badaru untuk dapat hadir mendampingi sang juara. Kami undang untuk menganugerahkan tanda penghargaan pada juara ketiga Bapak Tian dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Disilakan. Ya, ini dia juara ketiga Fahmi Bazam. Oke, Bapak Tian boleh bergabung lebih dahulu di tempat saya berdiri. Dan juara kedua Aditya Fauzi akan diserahkan oleh Bapak Sandro dari Pirelli. Ya, ini dia pembalap GPNW yang merupakan pembalap asal Tasik Malaya, Jawa Barat, meraih peringkat kedua. Dan peringkat utama kita diraih oleh pembalap asal Solo, Jawa Tengah, Jordan Badaru, akan dianugerahkan oleh Bapak Abraham Situmorang dan Corporate Communication Pertamina. Disilakan. Ya, ini dia sang juara kita Jordan Badaru, pembalap dari Yamaha Yamalum ZR LFN HP969 MCRR BT34 The Strokes 55. Dan tim manajer ada Bapak Dandy. Oke. Ya, foto bersama kami persilakan Bapak Tian dan Pak Sandro untuk dapat bergabung dengan Bapak Abraham Situmorang. Trofi para juara mohon untuk diangkat tinggi-tinggi dan boleh formasinya lebih rapat lagi. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah berkenan menganugerahkan tanda penghargaan, dan para juara kami ucapkan selamat. Dan terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini, di hari pertama Mandalika Racing Series di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya kembali ke studio bersama rekan saya Rio untuk closing jalannya acara hari ini. Silakan Rio.